Baik, mari kita mulai kajian online hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam kajian online hari ini, yaitu Gober Ngobrol Online Berkah Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah tetap istiqomah di jalan. Baik, mari kita mulai acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di acara Gober Ngobrol Online Berkah Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita adalah memasuki hari ke-9. Kajian ini dilaksanakan di bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan keberkahan dan kekuatan dalam menjalannya hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya Hafsah Azimah, pelaku MC sekaligus moderator dalam kajian online Gober, Ngobrol Online Berkah Ramadan, akan memandu kajian ini hingga selesai. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan sedikit acara Gober atau Ngobrol Online Berkah Ramadan. Acara ini diadakan selama 20 hari di bulan Ramadan dengan mengangkat tema yang berbeda-beda. Tentu saja tema-tema itu akan dikupas tuntas oleh materi-materi yang sangat hebat dan inspiratif. Acara ini diadakan oleh Sinergi Amal Kebajikan, yaitu Lembaga Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, serta didukung oleh Hasanatur and Travel. Untuk Hasanatur and Travel sendiri merupakan brand dari PT Rizkon Hasanah Mulia yang telah berdiri sejak tanggal 7 Mei 2014 dengan moto melayani sepenuh hati. Hasanatur and Travel akan terus memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang bagi jamaah selama menjalankan ibadah umroh. Hasanatur and Travel hadir sebagai mitra dalam merencanakan perjalanan ibadah dan wisata dengan penuh kualitas dan keberkahan. Tidak hanya sebagai penyelenggara perjalanan, Hasanatul and Travel juga senantiasa membawa semangat kebaikan dan nilai-nilai Islami dalam setiap perjalanan. Bersama dengan Hasanatul and Travel, setiap momen perjalanan bukan hanya menjadi pengalaman wisata, namun juga sarana untuk mendapatkan ketenangan dan mendalamkan keimanan. Hasanatur and Travel menyediakan paket umroh eksklusif dengan fasilitas premium, pemandu yang berpengalaman, dan perjalanan yang nyaman. Segera hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan pastikan umroh Anda menjadi pengalaman yang suci dan berharga. Baik, kita akan masuk ke segmen inti acara ini sesuai dengan tema kajian hari ini, yakni Fikih Nisa Darah Nifas. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan membimbing kita, yaitu Sadah Yorda Nur Faizah. Assalamualaikum Sadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, bagaimana Us kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Sadah sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Saudara Yorda Nur Faiza, dan nanti juga akan dibuka segmen untuk tanya jawab setelah materi disampaikan. Kepada Saudara Yorda, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus Sinergi Amal Kebajikan, yang kami hormati pula segenap peserta kajian online pada siang hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semuanya diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa berkumpul untuk belajar bersama pada siang hari ini, yang insya Allah nanti kita akan membahas tentang darah wanita yang kedua, ya, yang kemarin kita sudah membahas tentang bab haid, kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang bab nifas. Jadi saya ulangi ya sebelum kita belajar lebih dalam lagi. Langsung saya mulai nggih.
darah yang keluar dari rahim seorang perempuan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu darah haid, yang kedua yaitu darah nifas, dan yang ketiga adalah darah istihadah. Sedangkan yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu tentang nifas, ya. Menurut pengertian, ya, di sini ada menurut bahasa dan juga menurut istilah. Adapun menurut bahasa dikatakan an-nifas huwa al-wiladah, ya. Jadi an-nifas itu adalah suatu kelahiran atau melahirkan. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya an-nifas huwa adam. Jadi an-nifas itu diartikan sebagai darah. Kemudian menurut istilah, darah nifas yaitu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah melahirkan. Di sini kita garis bawahi, ya, dengan kata-kata setelah melahirkan. Adapun yang saya bacakan ini adalah pengertian dari madhab Syafi'iyah, dari pengikut Syafi'iyah. Kenapa dikatakan seorang wanita setelah melahirkan? Karena nanti ada perbedaan ulama, ya, tentang darah nifas tersebut. Ada yang mengatakan darah nifas adalah khusus darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Artinya setelah janin keluar. Nah, bagaimana dengan darah yang keluar sebelum janin keluar atau darah yang keluar bersamaan dengan sang janin keluar? Nah, ini nanti ada perdebatan, okay? Tetapi dikatakan oleh Syafi'iyah bahwasanya darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan baru dikatakan sebagai darah nifas. Adapun dari Syafi'iyah yang lain juga ada yang mengatakan bahwasanya darah nifas itu darah yang sebelum prosesi melahirkan atau darah yang bersamaan dengan kelahiran seorang janin atau darah yang setelah keluar janin. Jadi semuanya merupakan proses dari kelahiran, maka semuanya itu dinamakan sebagai darah nifas, ya. Walaupun nanti dari jumhur berbeda pendapat dengan darah nifas tersebut. Kemudian selanjutnya, meskipun yang keluar adalah segumpal darah, ya, namanya alaqah atau sekerat daging atau kita sebut dengan kalimat mudghah. Jadi nanti di sini juga ada perbedaan pendapat juga, ya. Apakah ketika darah yang keluar itu ketika masa kehamilan 2 bulan atau ketika 2 bulan, ya, atau kita sebut dengan bahasa biasanya adalah keguguran. Ini bagaimana, Ustazah? Apabila ada seorang wanita mengalami keguguran di usia 2 bulan, apakah darah tersebut, ya, setelah keluarnya gumpalan darah itu disebut dengan nifas? Nah, ini ada perbedaan ulama juga. Adapun menurut Syafi'iyah, ya, yang di sini, mau dia keluarnya pada usia 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan dan seterusnya sampai 9 bulan, maka dia masih termasuk sebagai darah nifas. Seperti itu, nggih. Nah, kemudian adapun dalil nifas sekarang. Dalil nifas yaitu dari hadis Ummu Salamah dikatakan kana an-nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqudu ba'da nifasiha arba'ina yauman au arba'ina lailatan. Jadi, adapun orang yang mengalami nifas pada zaman Rasulullah, mereka berdiam atau tidak melakukan sholat, ya, menahan dari sholat dan lain sebagainya, itu sampai 40 hari atau sampai dan 40 malam. Ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya nifas juga mempunyai masa seperti masa ketika haid. Jadi ada masa minimal, ada masa maksimal, dan ada masa kebiasaan. Nah, menurut Syafi'iyah, masa minimal dari darah nifas adalah setetes atau dikatakan sedikit. Kemudian untuk masa kebiasaan ada 40 hari, ya. Jadi yang dipakai dalilnya yang tadi, nggih, 40 hari ini menunjukkan bahwasanya ini adalah darah kebiasaan perempuan nifas itu adalah sebanyak 40 hari. Adapun masa maksimal yaitu 60 hari. Di batas waktu keluarnya darah nifas ini juga nanti ada perbedaan pendapat. Kalau yang mengatakan masa maksimal nifas itu 60 hari adalah dari Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan yang lain, ya, dari Hanafi ini mengatakan masa maksimalnya adalah 40.
Jadi kalau sudah melebihi 40 maka dia dikatakan darah istihadah. Dan juga dikatakan sesuai dengan kebiasaan si ibu tersebut. Apabila dia seorang ibu yang sudah pernah melakukan kelahiran, ya terjadi kelahiran berulang-ulang dan ternyata itu lebih dari 40, maka kembali kepada kebiasaannya. Jadi 40 hari ini tidak berlaku kalau untuk Hanafi, ya. Jadi kembali kebiasaannya. Jadi misalkan lahiran pertama selama 45 hari, kemudian hamil kedua juga 45 hari, maka saat kehamilan ketiga diambillah keputusan sesuai dengan kebiasaan dari perempuan tersebut. Okay? Jadi tidak berlaku 40 hari. Adapun kalau dari Hambali 40 hari. Kemudian lanjut pada syarat nifas. Nah, nifas juga mempunyai syarat-syarat kapan dikatakan darah itu sebagai darah nifas. Yang pertama, keluarnya darah setelah keluarnya janin atau keluarnya gumpalan darah atau gumpalan daging dengan sempurna. Jadi darahnya itu jadi yang dikatakan nifas itu adalah ketika sudah ada janin atau bakal janin di dalam perut, ya sudah ada bakal janin, mau dia usianya 1 bulan atau 2 bulan atau 9 bulan, okay? Seperti itu. Nah, kemudian siapakah dari manakah kita bisa mengatakan jika 1 bulan itu dia termasuk darah nifas atau enggak? Ya, yang pertama kita mengetahuinya mungkin dari ahlinya ya, yaitu mungkin dari bidan. Nah, dari mana bidan bisa tahu kalau dia itu mengalami masa kehamilan? Nah, sekarang zamannya sudah canggih, ya, sudah ada USG. Nah, itu nanti kalau misalkan di USG, maka akan terlihat kantong hamil. Nah, itu merupakan tanda-tanda dari kehamilan. Jika ada darah yang keluar atau gumpalan darah yang keluar, maka dia sudah termasuk dari nifas. Dengan persetujuan atau dengan keyakinan kita mengatakan itu darah nifas adalah dengan hasil dari orang yang ahli dalam bidangnya. Kemudian yang kedua, darah keluar tidak lebih dari 15 hari setelah kelahiran janin. Artinya di sini ternyata di antara beberapa seorang wanita itu ada yang tidak mengalami masa nifas. Artinya ketika setelah melahirkan itu ada yang tidak keluar darahnya, ya. Jadi ketika ada darah terputus, misalkan tanggal 1 adalah hari kelahiran, kemudian hari kedua, ketiga, keempat, kelima sampai keenam ini tidak keluar, kemudian di tanggal ketujuhnya dari hari kelahiran keluar darah, maka ini masih dikatakan darah nifas. Kenapa? Karena rentang jarak darah tidak keluar itu masih terhitung sampai 7. Sedangkan batas dikatakan masih darah nifas adalah apabila jedahnya tadi, ya masa suci atau tidak keluar darahnya itu jangan sampai melebihi 15 hari. Nah, bagaimana jika sudah melebihi 15 hari? Artinya begini, dari tanggal 1 lahiran, ya, kemudian sampai tanggal 15 tidak keluar darah, tanggal 16 tidak keluar darah. Nah, tanggal 17-nya baru keluar darah. Maka ini darah apa? Apakah darah nifas? Ya, ulama mengatakan dia bukanlah darah nifas. Kenapa? Karena darah nifas dari kelahiran tidak boleh berjeda sampai 15 hari. Lalu apa Ustazah darah ini? Darah ini bisa masuk darah haid apabila mencakup syarat-syaratnya haid. Dan apabila tidak mencakup syarat-syarat haid, maka dia dikatakan darah istihadah. Okay? Jadi 15 hari dari hari kelahiran. Kemudian syarat yang ketiga, antara kedua darah nifas tidak boleh terputus dari 15 hari. Kalau yang tadi jarak dari hari kelahiran, ya. Kalau yang sekarang bagaimana jika darah sesudah melahirkan itu terputus-putus? Ya, jadi kalau terputus-putus maka syaratnya juga sama. Tidak boleh lebih dari 15 hari dari darah yang pertama. Contohnya begini. Hari pertama melahirkan, kemudian keluar darah selama 5 hari. Kemudian tidak keluar darah di hari ke-6 sampai ke-10. Kemudian hari ke-11 keluar darah lagi, ya. Jadi jarak antara darah keluar pertama kali dengan darah yang kedua adalah 5 hari. Maka darah yang pertama disebut darah nifas, darah yang kedua juga disebut dengan darah nifas.
Contoh yang kedua, apabila hari pertama sampai kelima ini keluar darah, kemudian hari ke-6, ya, kemudian 15 selanjutnya tidak keluar, 16 selanjutnya tidak keluar, tetapi yang ke-17 dari suci tadi keluar, ya, jaraknya baru 17 hari, kemudian baru keluar darah, maka darah yang setelah 17 hari tidak keluar itu, dia bukan darah nifas. Kenapa? Karena dia terputus dengan nakok atau masa suci. Adapun yang keluar yang baru apabila memenuhi syarat dari syaratnya haid, maka dia sudah masuk masa haid. Kalau tidak, maka dia termasuk dari darah istihadah. Jadi jarak antara dua darah, ya, dalam masa nifas ini tidak boleh terputus lebih dari 15 hari. Kemudian yang ketiga, yang keempat, darah yang keluar semuanya harus berada pada masa maksimal masa nifas, yaitu 60 hari dari kelahiran. Jadi kalau misalkan darahnya keluar lebih dari 60 hari, ya, tidak kita katakan sebagai darah nifas, tetapi bisa dia istihadah ataupun dia sebagai darah haid, seperti itu, okay? Nah, bagaimana cara membedakan yang darah setelah 60 hari ini, apakah itu istihadah atau dia darah haid? Kalau misal ini patokannya adalah di hari yang terakhir, di hari yang ke-60. Apabila di hari ke-60 atau sesudah 60 ini ada masa berhentinya darah, ya, maka darah yang keluar sesudahnya itu kita sebut dengan darah haid, ya. Jadi pokoknya setelah 60 hari ada berhentinya darah walaupun jaraknya 2 jam atau 3 jam atau 8 jam atau 1 hari 2 hari, maka darah selanjutnya adalah sudah masuk darah haid. Jadi di sini bisa kita ambil konklusi, nggih. Istimbatnya yaitu antara selesai masa nifas ke masa selanjutnya, ya, masuk dari haid itu tidak ada batas minimal masa suci seperti di haid. Ya, Ustazah katakan yang kemarin kalau antara haid pertama dengan haid yang kedua itu kan harus ada nisobut tuhri yang 15 hari tadi. Okay? Tetapi kalau dari nifas menuju ke haid itu tidak ada syarat masa nisob tuhrinya. Jadi tidak dituntut untuk bersih dulu selama 15 hari, tidak. Ketika dia sudah berhenti 1 hari, maka selanjutnya di hari 62 keluar darah, maka dia sudah dinamakan sebagai darah haid. Nah, bagaimana dengan yang istihadah? Istihadah terjadi apabila di hari ke-60 itu tidak ada masafah atau jarak pemutus, atau tidak ada masa nakok, atau tidak ada masa bersihnya. Ya, maka yang bersambung itu adalah darah istihadah, yaitu dengan melihat, nanti kita rinci ya sebagaimana darah haid. Kalau darah haid itu lebih dari 15 hari, ya, maka setelahnya itu jika bersambung, nanti kita lihat macam-macam darahnya tadi, ya. Jadi darah yang sifatnya lebih kuat kita hukumi sebagai haid, darah yang lebih lemah kita hukumi sebagai istihadah. Ini juga berlaku dengan nifas. Nifas juga begitu, nggih. Jika darah kuatnya itu kita sebut dengan darah nifas. Adapun darah yang lebih lemah kita sebut sebagai darah istihadah. Contohnya seperti ini. Darah kuat kita ambil contoh ketika darahnya itu berwarna hitam dan berbau anyir atau berbau amis, ya, kita katakan itu darah kuat. Kemudian ada darah, di samping darah kuat ada darah lemah. Nah, selain darah kuat ini yang lebih lemah dari hitam sama amis apa? Misalkan darahnya berwarna merah. Saya kasih contoh, misalkan setelah melahirkan darah itu keluarnya hitam dari hari pertama sampai hari ke 55, ya, 55. Setelah hari ke-55 ini ternyata darahnya berubah dari yang tadi hitam dan bau anyir kemudian menjadi darah merah. Nah, darah merahnya ini keluar dari hari ke-56 sampai ke hari 70 misalkan. Berarti kan ini lebih ya dari 60. Maka kita mengambil hukum istihadahnya itu bukan setelah 60, tetapi darah yang lemah tadi.
Jadi artinya kalau darahnya lemah itu keluarnya sejak 56, maka yang dihitung istihadah itu mulai dari 56. 56, 57, 58, 59, kemudian 60, 61 sampai ke hari ke-70 itu namanya istihadah. Karena di sini apa? Dalam 60 hari ke-60 tadi nggak ada masafah, nggak ada jedah atau nggak ada nakok, nggak ada masa sucinya, maka apabila darahnya itu berlanjut keluar melebihi 60 hari, maka kita bedakan sifat darahnya tadi. Jadi darah kuat masuk ke darah nifas, darah lemah kita ambil sebagai darah istihadah. Kemudian lanjut kita bagaimana menghitung masa nifas ya. Permulaan masa nifas dihitung. Jadi kalau dari segi hukum ya dikatakan nifas atau tidak nifas, maka dihitung dari darah yang keluar. Ya, darah yang keluar. Mulai dari yang keluar. Entah itu darah keluarnya itu mulai dari hari ke-5 atau ke-6, berarti kita ambil masa nifasnya di situ. Ya, misalkan begini. Dari 1 sampai 5 tidak keluar, tapi keluarnya tanggal ke-6, maka yang disebut dengan nifasnya tadi hari yang ke-6 tadi, mulainya adalah hari ke-6. Kemudian kalau dari segi bilangan masanya, ya dihitungnya itu setelah keluarnya janin. Artinya begini, jadi yang bisa dikatakan nifas itu hanya dari hari pertama sampai ke 60, bukan dari misalkan keluarnya dari 6 ya, 6 kita tambah 60 hari jadi tanggal berapa, bukan ya. Jadi yang dinamakan nifas itu kalau masih di bawah 60 hari. Tapi darahnya dihukumi nifasnya itu sejak keluarnya darah. Kemudian selanjutnya hukum yang berhubungan dengan darah nifas. Yang pertama, ini contoh lanjut. Hukum yang berhubungan dengan darah nifas, yang pertama yaitu hukum darah nifas yang terputus-putus. Ini saya ulangi ya. Darah yang terputus-putus jika tidak melebihi 60 hari dan tidak terputus oleh nakok atau masa suci selama 15 hari, maka dia dikatakan sebagai darah nifas. Adapun darah dalam masa 60 hari, kemudian terputus 15 hari, maka darah yang pertama kita sebut nifas, kemudian darah yang keluar setelah terputusnya 15 hari, maka dia kita katakan sebagai darah haid apabila dia memenuhi syarat-syarat haid. Apabila tidak memenuhi, maka dia kembali ke darah istihadah. Kemudian darah terputus yang keluar setelah 60 hari. Nah, yang tadi saya katakan, kalau terputus, kalau keluar setelah 60 hari, ya, kalau misalkan dia terputus di hari ke-60 tadi, ada masa nakoknya, ya, maka sesudahnya kita sebut sebagai darah haid, apabila memenuhi syarat-syarat haid. Jadi antara darah nifas menuju ke darah haid ini tidak ada batas suci atau tidak ada nisab sucinya yang 15 hari ya. Kemudian dikatakan darah haid apabila memenuhi syarat-syarat haid yang kemarin saya katakan, minimal darah haid yaitu keluar 24 jam atau satu hari. Jadi kalau misalkan darah sesudah 60 hari ada jedah atau ada masa suci walaupun 1 hari, kemudian keluar darah selama 24 jam atau lebih dari 24 jam, maka kita katakan sebagai darah haid. Selanjutnya kita membahas darah tolk. Apa itu damu tolk? Nah, damu tolk itu adalah darah yang keluar sebab proses melahirkan, atau kita bisa katakan darah yang keluar karena kontraksi atau dorongan janin. Darah tolk adalah darah yang keluar sebelum janin atau darah keluar sebab dorongan-dorongan janin dalam perut ya, yang biasa kita katakan kontraksi. Jadi apakah damun tolak ini termasuk dari nifas atau bukan? Nah, ini kembali kepada perbedaan ulama di dalamnya. Darah tolak dikatakan oleh Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah
merupakan darah nifas. Alasannya apa? Yang pertama, karena darah tersebut keluar disebabkan dari rentetan proses kelahiran. Ya, otomatis kalau karena janin ini mau keluar, ya dianggapnya ini proses, mau nggak mau itu adalah darah nifas, seperti itu. Kemudian sebab yang kedua, karena orang yang hamil tidak mungkin mengeluarkan darah selain darah nifas, kata para ulama ya, apalagi darah tersebut mendekati waktu kelahiran. Artinya ketika darah mendekati kelahiran, ya itu sudah dipastikan adalah darah nifas. Alasannya tadi, karena tidak mungkin seorang ibu hamil itu mengeluarkan darah selain darah nifas, apalagi waktunya berdekatan dengan hari kelahiran. Ini adalah ulama yang mengatakan bahwasanya orang hamil tidak mengalami haid. Nanti akan berbeda pandangan lagi ketika kita menemukan madhab lain, yaitu yang mengatakan bahwasanya orang hamil itu ada yang mengalami masa haid. Ini ada perbedaan pendapat. Okay. Kemudian selanjutnya yang dikatakan oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah, darah top ya adalah darah fasad, ya berarti seperti istihadah. Jadi ketika seorang ibu mengalami kontraksi, dia masih berkewajiban untuk menunaikan sholat. Namun karena kebanyakan ketika ibu hamil ini mengalami kontraksi itu kan sangat hebat ya, tidak bisa menahan sakitnya, bahkan tidak bisa bergerak kadang-kadang ya, nggak bisa berdiri sempurna ketika sholat. Nah, itu maka boleh ditangguhkan atau nanti dikodok setelah masa nifas selesai. Kemudian darah tolak adalah darah haid. Ini adalah pemikiran dari Malikiyah atau pengikut Imam Maliki. Ya, kenapa dikatakan darah haid? Karena adanya proses terbukanya rahim. Yang kedua, apalagi ketika ada seorang perempuan yang mengalami haid di masa kehamilan, apabila dia mengalami haid dan berdekatan dengan masa kelahiran, otomatis darah yang sebelum kelahiran itu adalah masuk ke darah haid, baru ketika janin sudah keluar baru dihukumi darah nifas. Ya. Nah, apa penyebab mereka berbeda pendapat? Ya, karena para ulama berbeda pendapat dalam penafsiran makna nifas itu sendiri. Ya, jadi penyebab perbedaan pendapatnya karena tidak ada nas yang paten, ya, yang sorry, yang mengatakan nifas itu seperti ini dan seperti ini ya. Tetapi di antara semua ulama ini adalah menafsirkan dari mana nifas tersebut, dan selain itu juga melihat dari kebiasaan para wanita pada zaman tersebut. Kemudian yang ketiga, permasalahannya adalah darah yang keluar saat hamil ini dihukumi apa? Nah, ini tadi yang saya katakan sebelumnya. Jadi, apabila ada darah yang keluar saat hamil, apakah dia masuk darah haid atau darah istihadah? Ya, ada yang mengatakan darah yang keluar saat kehamilan, dia masuk ke darah haid. Okay. Kemudian, dengan catatan jika cukup syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan itu darah istihadah. Kenapa? Karena dikatakan ketika orang mengalami kehamilan, maka otomatis dia tandanya tidak hamil ya. Ketika tanda tidak hamil, maka dikatakan dari mana kita mengatakan itu sebagai darah haid gitu ya, karena orang hamil tidak mengalami haid ya. Catatannya, jika darah haid bersambung dengan kelahiran, ya ini tadi kan darah haid atau bukan ya, masing-masing punya pendapat. Kemudian di sini ada permasalahan lain, bagaimana jika darah haid itu bersambung dengan kelahiran? Sebelumnya, apabila darah haid itu bersambung dengan kelahiran, yang keluar sebelum janin keluar atau yang bersamaan dengan janin keluar, maka dia disebut dengan darah haid. Dan yang darah keluar setelah kelahiran itu disebut dengan darah nifas. Begitu apabila orang yang mengalami haid di waktu hamil dan bersambung dengan masa kelahiran.
Sudah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita lanjut dengan sesi pertanyaan apabila ada pertanyaan. Sebelumnya saya akhiri terlebih dahulu, baru disambung nanti sesi pertanyaan. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Materi yang sangat luar biasa yang disampaikan sama Ustazah Yorda. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya mohon izin kepada Ustazah Yorda dan para peserta untuk menyampaikan sedikit mengenai sinergi amal kebajikan. Yayasan Sinergi Amal Kebajikan adalah lembaga sosial kemanusiaan dan keagamaan, lembaga yang bergerak di bidang sosial, penghimpunan, zakat, infak, sodako, dan pengelolaan harta benda wakaf. Lembaga ini juga membidayakan program dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan sosial, charity untuk mustahik. Saat ini Sinergi Amal Kebajikan mengelola harta benda wakaf berupa pondok pesantren Utsman bin Affan dan aset wakaf lainnya. 4 program yang dimiliki Sinergi yaitu sinergi mencerahkan, sinergi mencerdaskan, sinergi memberdayakan, dan sinergi kepedulian. Baik, untuk bersingkat waktu, kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa melalui raise hand atau menuliskan di kolom chat. Ini ada pertanyaan di kolom chat, saya bantu bacakan, ya. Mohon izin untuk bertanya, saya jika darah haidnya itu lama karena pemasangan implan, bagaimana ya cara menghitungnya? Monggo Ustazah bisa dijawab. Ini bab haid nih, berarti nih. Ini kembali kemarin yang sudah saya jelaskan, kalau ada karena sebab KB dan lain sebagainya, kita mungkin punya 2 cara. Ya. Cara yang pertama melalui kebiasaan. Jadi kalau kita mempunyai ukuran kebiasaan, artinya kita mengetahui kebiasaan kita dari jumlah, hari, dan sifat darahnya, kita ikut kebiasaan kita sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita sebelumnya 10 hari, ya pokoknya kita punya kebiasaan yang berturut-turut seperti itu, maka kita ikut kebiasaan kita. Akan tetapi kalau misalkan darah yang keluar itu kita membingungkan ya, karena kita nggak tahu jumlahnya, terus karena kita itu headnya berubah-berubah, tidak normal, kadang sebulan head, selanjutnya tidak head, baru bulan ketiganya head. Nah ini kan berarti nggak ada patokan. Maka kita bisa mengambil kesimpulan 2. Yang pertama, kita hukumi 1 hari itu adalah haid, hari selanjutnya adalah istihadah. Atau cara yang kedua, ya dari pendapat yang kedua mengatakan ambil kebiasaan dari masa kebiasaan para wanita sekarang dan zaman dulu, yaitu sekitar 6 sampai 7 hari. Jadi kita boleh ambil 6 hari atau 7 hari kita hukumi haid, selebihnya kita hukumi istihadah. Begitu seterusnya setiap bulannya. Gitu. Oke, kemudian ini ada, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya guys, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Sada, ternyata ada seorang wanita hamil yang mengalami haid. Apakah ini sesuatu yang wajar ataukah ini adalah sebuah kelainan? Baik, nah, kalau dilihat dari ilmu kedokteran, maka tidak ada kalimat haid untuk kedokteran, ya. Yang ada ya dari definisi ilmu kedokteran pasti dikatakan itu adalah bermasalah dalam kelahiran, dalam kehamilan. Akan tetapi jika kita melihat dari perbandingan madhab ya, yang dari 4 ulama ya, itu mengatakan bahwasanya memang ada perempuan yang ketika hamil itu mengalami haid dan tidak ada sebuah kelainan seperti itu. Jadi sehat-sehat saja ya. Jadi di bulan misalkan gini, di bulan kedua keluar darah, dia sehat, tidak sampai jatuh sakit dan tidak ada darah gumpalan yang berarti istilahnya yang menunjukkan janin keluar atau pecahan dari darah yang gumpal yang keluar, tidak ada. Jadi persis sifat darahnya itu seperti darah haid.
Dan itu biasanya berulang. Artinya ketika di bulan kedua kehamilan darahnya keluar, nanti di bulan ketiga darahnya keluar lagi, di bulan keempat darahnya keluar lagi, dan itu memenuhi syarat-syarat haid. Maka dikatakan seorang wanita ini adalah mengalami darah haid. Jadi tidak ada kelainan. Ya memang seperti itu. Karena dia mengikuti kebiasaan seorang wanita. Jadi kalau misalkan kita hadapkan kepada ilmu fikih dan ilmu kedokteran, ini akan berbeda. Nah, tetapi hemat saya, saran saya, ketika ada seorang perempuan dalam masa kehamilan, kemudian ada darah keluar, maka otomatis jalan yang terbaik adalah pertama ke dokter terlebih dahulu. Jadi ketika dokter mengatakan tidak ada masalah, tidak ada rahim turun atau tidak ada tanda dari janin mau gugur, ya, maka yaitu jalan yang terbaik adalah kita ke dokter. Ya, kemudian kalau memang dinyatakan baik, berarti jalan yang kedua adalah tadi itu termasuk dari darah haid. Seperti itu. Jadi berbeda pandangan ya dari kedokteran dan dari ilmu fikihnya. Baik, Masya Allah. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi untuk para peserta yang ada di Zoom. Kalau tidak ada, mungkin bisa kami akhiri ya untuk sesi tanya jawab. Terima kasih banyak Ustazah Yorda atas materi yang disampaikan dan jawaban yang sudah dipaparkan tadi. Ya, sama-sama. Semoga apa yang disampaikan sama Ustazah Yorda bisa menambah ilmu, terutama bagi kami yang perempuan. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Saya ingin menyampaikan sedikit kepada para peserta bahwa tema kajian Gober Ngobrol Online Berkah Ramadan besok adalah pribadi penghuni surga Umar bin Khattab yang akan dikupas tuntas oleh Ustaz Syaiful Bahri. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa acara Gober Ngobrol Online Berkah Ramadan ini diadakan selama 20 hari Ramadan dengan mengangkat tema yang berbeda-beda. Tentu saja tema-tema itu akan dikupas tuntas oleh pemateri-materi yang hebat dan inspiratif. Acara ini diselenggarakan oleh Sinergi Amal Kebajikan dan juga didukung oleh Hasanatura Travel. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak person dari Sinergi Amal Kebajikan. Baik para peserta yang dirahmati Allah, mari kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk mengisi form presensi yang telah dibagikan di dalam kolom chat. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila jika terdapat salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Yorda. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mohon izin nih, saya live nih. Oke, Ustazah.